Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program studi S1 Keperawatan dari semester 1 Fakultas Kesehatan. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pernafasan. Baik, perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ayu Ramadhani dengan NIM 1119456251057. Perkenalkan, saya Jessica Riana Pranata dengan NIM 111945625100624. Perkenalkan, nama saya Salia Mutia Jendra dengan NIM 111945625100608. Lanjut tentang video mengenai sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sistem organ yang berfungsi untuk menghasilkan oksigen yang mana O2 dan mengeluarkan karbon dioksida yaitu CO2, yang mana oksigen diperlukan untuk menghasilkan energi melalui proses oksidasi reparasi sel di dalam sel-sel tubuh. Tujuan dari sistem pernapasan yaitu 1. Memasukkan oksigen ke dalam darah. 2. Mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. 3. Mengatur Keseimbangan asam basa dalam tubuh. 4. Membantu menghasilkan suara. fonasi. Jadi ada 8 urutan organ sistem pernapasan. Yang pertama, hidung dan fungsinya. Yang kedua ada paring dan fungsinya. Yang ketiga ada laring dan fungsinya. Yang keempat ada trakea dan fungsinya. Yang kelima ada bronkus dan fungsinya. Yang keenam ada bronchiolus dan fungsinya. Yang ketujuh ada alveolus dan fungsinya. Dan yang kedelapan adalah paru-paru dan fungsinya. Proses pernapasan yaitu pernapasan eksternal di paru-paru dan pernapasan internal di jaringan tubuh dan pernapasan seluler di reversi sel. Mekanisme pernapasan ada 2, yaitu inspirasi, menghirup udara. 2. Ekspirasi, yaitu menghembuskan udara. Ada 2 jenis pernapasan yang berdasarkan otot, yaitu yang pertama dari perut dan yang kedua dari dada. Apa ya? Kak, kita siapa nih? Jangan lari-lari, coy. Lain itu lain. Lain. Kamu tak lari berdua. Kos-kosan. Apa ya? Duduk dulu. Di mana duduknya kita ya? Sini aja nggak? Dia di sini duduknya, jangan kotor. Bikin. Tenangkan diri dulu. Apa ya penyebab dan solusi dari ngos-ngosan ini, guys? Iya, Kalau iya. kalian tahu, Iya, aku kepo yuk juga mari loh. simak penjelasan kami. Jadi guys, ada penyebab dari fisiologisnya. Nah, kalau dari penyebab fisiologisnya wajar karena terhadap aktivitas fisik. 1. Karena peningkatan kebutuhan oksigen. Jadi semisalnya saat berlari, otot tuh bekerja lebih keras dan membutuhkan lebih banyak oksigen. Yang kedua, jantung dan paru-paru tuh harus bekerja lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan ini. Dan akibatnya itu napas jadi cepat dan berat, makanya ngos-ngosan. Terus ada kurangnya kebugaran fisik. Bila jarang olahraga, jarang lari, jarang olahraga lah pokoknya, paru-paru dan jantung tuh belum terlatih untuk menyalurkan oksigen secara efisien. Maka tubuh tuh jadinya cepat lelah dan napas terasa sesak. Makanya ngos-ngosan tadi, guys. Dan ada pemanasan yang kurang. Jadi misalnya sebelum olahraga tuh pemanasannya kurang, bisa jadi ngos-ngosan gara-gara pemanasannya yang kurang. Nah, karena otot dan paru-paru tuh belum siap. Ibaratnya motor belum dipanasi tuh tiba-tiba langsung diajak jalan tidak bisa, guys ya. Sehingga tubuh kaget dengan peningkatan kebutuhan oksigen yang mendadak. Ada 4 cuaca atau udara yang panas. Pengap kayak tadi kami lari-lari tuh panas-panasan. Udara panas atau lembab menurunkan efisiensi pertukaran oksigen di paru-paru, menyebabkan napas terasa berat. Kalian tahu nggak penyebab dari
penyebab medisnya yaitu 1. Gangguan jantung yaitu gagal jantung, dan aritmia yaitu irama jantung tidak normal, yang dimana karena jantung tidak mampu memompa darah beroksigen secara efektif ke seluruh tubuh. Kedua, yaitu ada gangguan paru-paru, yang dimana asma, bronkitis kronis, PPOK atau infeksi paru, yang dimana itu paru-paru tidak mampu menukar oksigen dan karbon dioksida dengan baik. Yang ketiga, ada yang namanya anemia, yaitu kekurangan sel darah merah, yang dimana sel darah merah membawa oksigen jika jumlahnya sedikit, otot kekurangan oksigen, cepat ngos-ngosan, kayak tadi kami sedang lari, ya itulah. Yaitu ada yang namanya 4, yaitu obesitas, itu kelebihan berat badan, yang dimana membebani kerja jantung dan paru-paru apalagi saat bergerak cepat seperti lari tadi. Yaitu kelima, itu gangguan kecemasan yaitu panic attack, yang dimana stres atau cemas bisa membuat napas terasa cepat dan berat meski tanpa aktivitas berat. Ada 2 cara membedakan ngos-ngosan normal fisiologis dengan disebabkan penyakit patologis. 1. Ngos-ngosan normal fisiologis terjadi karena aktivitas fisik meningkat, tetapi tubuh masih dalam batas wajar. Ciri-cirinya yaitu 1. Muncul saat aktivitas berat seperti berlari, naik tangga cepat, atau olahraga lama. 2. Napas cepat tapi teratur, tidak tersenggal-senggal ekstrim. 3. Segera membaik setelah istirahat 1-3 menit. 4. Tidak disertai gejala lain seperti nyeri dada, pusing, batuk, atau bibir membiru. 5. Biasanya terjadi pada saat orang lain belum terbiasa olahraga atau kurang bugar. 6. Dapat berkurang jika rutin latihan karena jantung dan paru-paru makin kuat. Contohnya, pas baru pertama kali jogging, setelah 1 putaran, napas terasa berat, tapi hilang setelah berhenti sebentar. Itu normal. Jadi ada ngos-ngosan karena penyakit atau disebut patologis, menandakan ada gangguan pada sistem pernapasan, jantung, darah, dan metabolisme. Ciri-cirinya tuh biasanya muncul cepat bahkan saat aktivitas ringan. Misalnya jalan biasa aja udah sesak gitu. Nah 2, dia cepat membaik meski sudah istirahat. Tadi kata seperti yang di pertama, istirahat dulu 3 menit. Misalnya masih, berarti ada kerusakan entah di pernapasannya, jantungnya, darahnya, atau metabolismenya. Dan ada disertai gejala tambahan seperti nyeri atau tekanan di dada, batuk kronis, mengi atau napas berbunyi, pusing, lemas atau cepat capek, bibir atau kuku yang kebiruan atau yang bisa disebut kurang oksigen, dan keringat dingin yang berlebihan. Ada bertambah parah dari waktu ke waktu, semisal dari seminggu nggak sembuh-sembuh, seminggunya lagi masih nggak sembuh-sembuh, berarti ada kerusakan di patologisnya. 5, kadang terjadi tiba-tiba tanpa aktivitas berat, misalnya saat tidur, sering pada gagal jantung. Untuk orang-orang yang gagal jantungnya tiba-tiba nyeri atau sakit dada. Kapan harus ke dokter? Yaitu segera periksa bila napas terasa sesak, terus-menerus, atau makin berat. 2. Ada nyeri dada atau pusing hebat. Yang ketiga, ngos-ngoskan bahkan saat duduk atau tidur. 4. Yaitu kamu punya riwayat asma, jantung, anemia, atau obesitas berat. Jadi, apakah kalian sudah paham guys tentang sistem pernapasan? Semoga pada dipahami ya guys. Sekian dari kami. Dadah!